Hari ini tentang pendampingan Tuhan. Nah, ini adalah pengajaran tentang keselamatan, pengajaran bagaimana manusia diciptakan. Nah, kita buka Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim, gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di ayat 26 dikatakan kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, rupa Tuhan, rupa Elohim. Ya. Oke. Apakah itu gambar dan rupa? Seperti mirip ya, ada gambar, ada rupa. Ya, sepertinya mirip, tapi itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena itu kan bahasa Indonesia. Ini Alkitab kita ini ditulis di Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, ide penciptaan manusia itu adalah ide Tuhan sendiri, saudara. Amin. Jadi saudara itu diciptakan menurut ide siapa? Ide Tuhan. Luar biasa enggak? Kita ini diciptakan menurut ide Tuhan. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Apakah gambar dan rupa? Gambar itu dalam bahasa Ibrani selem. Ya, selem dalam bahasa Ibrani. Rupa itu apa? Demut. Jadi Tuhan menciptakan kita ya menurut gambar dan rupa, itulah selem dan demut. Selem dan demut. Jadi nggak sembarangan. Apa ini selem dan demut? Ini perlu kita tahu supaya apa? Supaya kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan itu menciptakan kita, saudara. Katakan selem dan demut. Iya, gambar dan rupa artinya ya. Nah, selem itu adalah gambar. Apakah gambar? Apakah selem? Selem itu adalah komponen-komponen yang ada pada Tuhan, tapi ada pada manusia. Ada pada Tuhan, tapi ada pada manusia. Itu yang diberikannya pada kita. Apa itu? Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Dan pikiran perasaan inilah yang bisa menghasilkan kehendak. Jadi bertahap dia, Tuhan menciptakan manusia itu ada tahap-tahapan khusus. Amin. Nah, apa itu demut? Demut itu adalah rupa, menunjukkan keserupaan dengan Elohim, dengan Allah, dengan Tuhan, dalam hal kualitas moral. Nah, di sini mungkin belum nangkap, nanti makin dalam, saudara ya. Demut itu berbicara keserupaan Elohim dalam kualitas moral. Ya. Kalau pikiran dan perasaannya berkualitas, maka kehendaknya juga pasti akan berkualitas. Amin. Nah, pikiran dan perasaan yang berkualitas itu diciptakan Tuhan tanpa bahan. Yang pakai bahan apa? Tubuh kita. Pikiran kualitas kita diciptakan tanpa bahan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Oke. Jadi manusia itu unik, dia diciptakan seperti bertahap ya.
Nah, Tuhan menciptakan gambar. Apa tadi gambar? Selem. Kata menciptakan di sini dipakai kata bara. Bara. Menciptakan itu bara. Apa yang diciptakan? Selem. Ya, selem mengandung unsur pikiran dan perasaan yang bisa menghasilkan kehendak. Tapi kehendak ini akan selalu mengalami perkembangan, saudara. Mengalami perkembangan. Nah, pikiran dan kehendak ini bisa mengalami kemajuan dan kemerosotan. Menghasilkan kehendak, tidak statis, tapi menghasilkan progres. Itu progres perkembangan. Amin. Jadi kalau bahasa saya campur sedikitnya, Tuhan menciptakan, Tuhan membara. Dalam kasus manusia ya, dalam kasus manusia. Tuhan membara, mencipta pikiran dan perasaan selem manusia. Jadi saya buat seperti istilah lain dalam bahasa Ibrani ya. Tuhan membara selem manusia. Apa selem? Pikiran dan perasaan. Nah, ini agak sulit kita hari ini belajar karena Bapak Erastus bilang harus tahu ini semua jemaat. Jangan sembarangan aja hidupnya. Hidupnya itu diciptakan Tuhan itu unik. Harus diulang-ulang ini. Jadi Tuhan membara. Membara apa? Selem manusia. Apa selem? Bilang suara.
Ya, Tuhan melakukan pendampingan pada Adam dan Hawa selama di Taman Eden. Amin. Jadi Adam dan Hawa itu tidak dibiarkan begitu saja jadi keluarga, saudara. Ada pendampingan. Amin. Itulah luar biasanya Tuhan. Jadi manusia itu di Taman Eden bukan ditinggalkan lalu udah kerja sendiri. Tidak seperti itu, saudara. Ada pendampingan Tuhan, Tuhan mendidik, Tuhan mengajar, Tuhan mengasah demutnya supaya apa? Serupa dengan gambaran Tuhan. Nah, saudara mendidik anak saudara sesuai gambaran siapa coba? Kira-kira. Pastikan sesuai dengan harapan bisa seperti orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin punya harapan yang baik, saudara. Bisa seperti ini, bisa seperti itu. Itulah harapan Tuhan. Amin. Nah, kita berbicara buah di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Elohim memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara pernah mikir nggak? Maunya jangan adalah buah pengetahuan dan baik dan jahat itu di Taman Eden. Kenapa? Gara-gara itu manusia jatuh dalam dosa. Coba kalau itu nggak ada. Jatuh nggak kita? Enggak. Tapi kenapa itu ada? Itu kan jadi pertanyaan, saudara. Amin. Kata semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya, kecuali pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya, saudara, manusia bebas memakan buah. Buah apa? Termasuklah buah mungkin yang untuk jiwa atau mungkin mereka lapar, ya. Termasuk pohon kehidupan, kan ada pohon kehidupan di situ kan? Ada. Ya. Apakah Tuhan tidak menginginkan manusia mengetahui yang baik dan yang jahat? Pingin nggak kira-kiranya kita lah sebagai orang tua, pingin nggak anak kita itu tahu yang baik dan yang jahat? Kalau saya punya anak nggak tahu yang baik dan yang jahat, bahaya, saudara. Betul nggak? Bahaya. Kenapa? Dia akan cari sendiri, nggak saya ajari. Nah, saudara, Tuhan memperbolehkan untuk mengetahui yang baik dan yang jahat, tapi pengetahuan itu harus dari Tuhan, bukan tahu sendiri. Amin. Amin. Sama kayak sekarang pendidikan seks. Perlu nggak anak-anak tahu? Perlu. Tapi maunya dari sumber yang benar. Bukan dari orang lain. Bukan dari pornografi. Bukan dari hal-hal yang jahat. Dari orang tuanya lah dia mendapat pengetahuan tentang seks. Itulah dulu ilustrasinya. Nah, tapi kehendak Tuhan untuk mengetahui itu, tapi kehendak untuk mengetahui yang baik dan jahat itu nggak boleh dihambat. Kenapa? Kalau dihambat berarti manusia itu bukan seperti Tuhan. Manusia diciptakan seperti Tuhan, punya kehendak. Tapi kehendaknya ini harus bisa diarahkan, diasah oleh Bapa di surga. Baru dia seperti Tuhan. Baru Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan yang konsisten dengan hukum yang dibuatnya sendiri. Tuhan itu konsisten. Kuciptakan si Bapak Juan segambar dengan aku. Aku ini kayak mana? Punya kehendak bebas. Kuciptakan dia dengan kehendak bebas. Kudidik dan kuasah. Kuharapkan dia akan seperti aku. Seperti saya. Ada yang baik dan yang jahat? Ada. Boleh dia tahu? Boleh. Tapi harus dari saya.
Baru saya konsisten sebagai, baru Tuhan itu konsisten sebagai Tuhan. Dia buat hukum, dia kerjakan hukumnya. Itulah Tuhan yang konsisten. Makanya diciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Luar biasa nggak Tuhan? Waduh saudara, luar biasa sekali saudara. Dan dia mendidik anaknya itu dengan resiko. Mendidik Adam dan Hawa itu dengan resiko. Resiko apa saudara? Resiko terjatuh. Dengan kehendak bebasnya. Haleluya. Lalu ada kata yatser. Yatser ini bahasa Ibrani juga. Ini membentuk dengan unsur seni. Membentuk dengan unsur seni. Kejadian 2 ayat 7. Ketika Tuhan Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa katanya? Membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah itulah membentuk di situ katanya yatser. Membentuk dengan unsur seni. Baru ada kata menghembuskan. Apa yang dihembus? Yang dihembuskan adalah roh Tuhan. Rohnya sendiri, nesyama. Apa istilah dihembuskan? Fayipak. Jadi Tuhan menghembuskan dari diri sendiri keluar. Kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa dan semua manusia. Dihembuskan dari diri Tuhan sendiri. Makanya manusia itu memiliki unsur Tuhan. Kita memiliki unsur Tuhan. Kenapa? Dari rohnya sendiri. Unsur Tuhan yang tidak bisa mati. Tuhan bisa mati? Tidak. Manusia bisa mati? Fisiknya bisa mati. Tapi roh kita tidak akan bisa mati. Akan kekal selama-lamanya. Walau fisik kita mati. Kita akan hidup selama-lamanya. Tapi di mana kita nanti hidup? Di surga atau di neraka? Tetap hidup. Punya pikiran dan perasaan enggak nanti kita di surga? Punya. Di neraka kita punya pikiran dan perasaan enggak? Punya. Neraka itu enggak ada artinya kalau enggak ada perasaan. Dibakar enggak sakit. Kalau enggak ada perasaan, ya enggak apa-apa semua orang masuk neraka. Tapi masalahnya perasaan kita bekerja. Kita bisa merasakan sakit, bisa merasakan panas, bisa merasakan haus. Itu kekal, unsur dari Tuhan. Haleluya. Jadi penciptaan manusia itu bertahap. Pertama, yatser. Membentuk, mengukir bentuk tubuh. Jadi kita diukir sama Tuhan ini, saudara. Itu yatser. Yang kedua, fayipak. Menghembuskan roh hidup yang kekal. Siapa yang menghembuskan ini? Tuhan. Jadi udah kita dibentuk, dihembuskanlah roh Tuhan. Nah, kira-kira gitu saudara, dihembuskannya. Keluarlah dari dirinya. Makanya kita seperti lahir dari Tuhan. Lalu dibara. Itulah memberi pikiran dan perasaan. Setelah dibara dia apa? Diasah. Dilakukanlah penggarapan, pendidikan, pendampingan moral supaya manusia itu berkualitas seperti Tuhan. Jadi itulah tujuan penciptaan. Manusia diharapkan diciptakan bisa mencapai kesempurnaan seperti Tuhan, seperti Elohim. Luar biasa enggak? Saudara itu diciptakan, diharapkan Tuhan, saudara bisa mencapai kesempurnaan seperti Tuhan. Karena katanya, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Tapi sebelum manusia sampai kepada tujuan itu, manusia sudah buru-buru jatuh ke dalam dosa. Dia membangun kehendaknya sendiri. Dimakanlah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Belum sampai kepada tujuan itu, sudah jatuh. Jadi saudara, sangat pantas kita memanggil Tuhan itu siapa? Bapa. Jadi setiap manusia itu adalah anak Allah.
Setiap manusia adalah anak Tuhan. Setiap manusia adalah anak Elohim. Mau dia baik, mau dia jahat, mau dia brengsek, semuanya itu adalah anak Tuhan. Kenapa? Lahir dari roh Tuhan, saudara. Itulah luar biasanya. Haleluya. Dan Tuhan melakukan pendampingan. Tidak sembarangan dibiarkan. Udah langsung menjahit kalian. Tidak. Karena orang biasa, orang Batak, ya udah nikah, udah menjahit, keluar, udah dari rumah, udah urus dirimu. Tidak seperti itu, saudara. Tuhan melakukan pendampingan pada awalnya kepada Adam dan Hawa. Tapi belum sampai kepada tahap itu, tahap sempurna seperti Tuhan, sudah membangun kehendaknya sendiri. Hati-hati saudara kalau saudara membangun kehendakmu sendiri. Belajar selaras dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi itu ngapain, saudara? Karena Adam dan Hawa gagal mencapai tujuan penciptaan, Adam dan Hawa sudah gagal nih mencapai tujuan penciptaan. Maka Tuhan Yesus harus datang untuk menunjukkan teladan, menebus dosa dan kesalahan seluruh manusia, menuntun manusia kembali kepada rancangan semula, yaitu segambar dan serupa, seselem dan sedemut dengan Allah, dengan Elohim. Tapi itu pun tetap membutuhkan respon manusia untuk diasah oleh Bapa. Sampai manusia itu memiliki pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak yang berkualitas surga. Amin. Amin. Tuhan itu mengharapkan kita mempunyai pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak, tapi kualitasnya kualitas surga, bukan kualitas abal-abal, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, pada peristiwa ketaatan Yesus selama di bumi, lalu dia taat, mati, dan bangkit, disinilah iblis baru bisa dinyatakan bersalah. Sebelum Yesus datang, iblis itu nggak bisa dikatakan bersalah. Tidak bisa dikatakan berdosa, tidak bisa dikatakan seorang yang pelanggar hukum. Kenapa? Karena Tuhan konsisten dalam menetapkan suatu kesalahan. Harus ada pembuktian. Apa buktinya? Inilah buktinya Yesus bisa mengerjakan hal yang sempurna. Iblis nggak bisa. Diharapkan sebenarnya Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa gagal. Inilah yang disebut corpus delicti. Jadi kita diharapkan seperti Yesus, kehidupan kita membuktikan bahwa iblis bersalah. Kitalah corpus delicti berikutnya, pembuktian hukum. Jadi Tuhan itu nggak sembarangan menyatakan orang bersalah, saudara. Nggak sembarangan menyatakan orang benar. Harus ada pembuktian hidupmu, saudara. Haleluya. Haleluya. Yohanes 14 ayat 2-3 saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini Tuhan Yesus bilang. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan pergi ke surga, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang bisa membuktikan dirinya, bisa dididik oleh Tuhan selama di bumi. Nanti kita bisa menuju langit baru dan bumi yang baru. Amin. Jadi siapa yang bisa memasuki surga itu, langit baru dan bumi yang baru? Wahyu 3 ayat 21. Dengarkan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa yang bisa memasuki langit baru dan bumi yang baru? Barang siapa yang menang, saudara. Usahakanlah dirimu untuk menang.
Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi arti kata, kita melihat arti kata. Siapa yang bisa masuk langit baru bumi baru, ada kata menang. Katakan menang. Nah, kemenangan seperti apa, saudara? Kemenangan seperti aku pun telah menang, kata Tuhan Yesus. Sebenarnya buku panduan kita sudah ada, saudara. 4 kitab Injil itu adalah panduan bagaimana hidup Yesus selama di muka bumi. 4 kitab Injil itu. Mau seperti apa? Lihat buku panduan, saudara. Kemenangan seperti apa orang yang bisa nanti masuk dalam kerajaan surga? Kemenangan sebagaimana Yesus telah menang. Ada kata menghapus namanya. Tadi ada kata menghapus namanya, kan? Apa arti menghapus, saudara? Menghapus nama. Berarti namanya pernah ditulis. Dia dianggap benar walau belum benar. Masih dipantau dalam bimbingan dan dipantau responnya. Itulah keadilan Tuhan, saudara. Amin. Saudara, kita dicatat dulu nama kita. Dicatat. Dicatat Tuhan dulu. Dia nggak benar dulu. Masuk kategori masuk surga. Tapi nanti, saudara, itu dipantau. Mana yang nggak cocok katanya akan dihapus. Itulah keadilan Tuhan. Tuhan nggak pilih-pilih dulu. Di awal semuanya. Tampung dulu semua. Tampung dulu. Tampung. Itulah keadilan Tuhan. Ya, tapi nanti tetap ada penilaian dan keputusan. Penghakiman yang adil. Dibuka banyak buku, saudara. Banyak buku dibuka. Dan satu lagi dibuka. Buku kehidupan. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, apa lagi katanya, saudara? Mengaku namanya. Siapa yang mengaku namanya? Nama siapa yang diakui? Nama kita. Yang mengakui siapa? Yesus. Diakui di depan siapa? Di depan Bapa di surga. Amin. Jadi yang memberi pengakuan itu siapa? Tuhan Yesus. Bukan kita yang ngaku-ngaku selamat. Wah, aku selamat, pasti aku masuk surga. Kalau hidupmu benar dan seperti Yesus, saudara, dan kau berusaha, bisa-bisa saja, saudara. Tapi jangan kepedean, saudara. Karena terlalu kepedean, ngaku-ngaku, kita yang ngaku, rupanya Tuhan Yesus tidak mengakui, saudara. Kejar pengakuan Yesus, amin. Kejar hidup segambar dan serupa dengan Yesus. Kejarlah Selem dan Demut. Tapi Selem dan Demut seperti Yesus Bapa di surga. Relakanlah hatimu diasah. Diasah. Itulah tadi dididik sama Tuhan. Amin. Manusia jatuh dalam dosa, dia tetap ada, saudara. Selemnya, pikiran dan perasaannya tetap ada. Tidak berhenti, tetap bisa melakukan kehendak. Tapi kehendaknya yang kehendak bagaimana? Kehendaknya berkenan enggak sama Tuhan. Selagi kita hidup, saudara, usahakan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, berbicara tentang Roh Kudus. Filipi 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa katanya? Kata kuncinya, kerjakan keselamatanmu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, anak-anak Elohim. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya apa, saudara? Kuasa. Untuk apa? Menjadi anak-anak Elohim.
Kata kerjakan ini saudara, ya, kata kerjakan keselamatanmu berasal dari kata katergeseste. Katergeseste. Apa artinya? Kerjakan keselamatan, kerjakan itu katergeseste. Kita yang mengerjakan, Tuhan yang memberikan energi. Kita yang mengerjakan, Tuhan yang memberikan energi. Energi apa? Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Roh Kudus. Jadi saudara, masuk surga itu, masuk neraka itu bukan takdir, udah takdirku. Aku sudah ditakdirkan masuk neraka, aku sudah ditakdir masuk surga. Masuk langit baru, bumi baru, atau masuk neraka, itu adalah pilihan. Saudara yang pilih sendiri. Amin. Amin. Saudara yang pilih, saudara. Pilih hidupmu, bagaimana saudara menjalani hidup selama saudara masih ada di dunia ini. Itulah responmu, saudara, kepada anugerah keselamatan. Amin. Hebat enggak Tuhan itu menciptakan manusia, saudara? Hebat. Lalu diberi mandat, kuasailah bumi. Luar biasa enggak? Tidak ada makhluk hidup yang bisa menciptakan pesawat terbang selain manusia. Itu kenapa dia bisa ciptakan? Mengandung unsur-unsur Tuhan. Siapa ciptakan internet? Manusia. Ya, termasuk juga penyakit-penyakit. Corona sekarang ini. Bisa jadi itu ciptaan manusia, saudara. Bisa jadi. Saudara, inilah firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara renungkan, pikirkan, Tuhan menyasermu, membentukmu dengan ukiran, memfayipakmu, memberikanmu unsur-unsur Tuhan, rohnya sendiri diberikan kepadamu, kehidupan kekal, roh yang kekal yang tidak bisa mati. Lalu apa? Saudara dibaranya, diberi pikiran dan perasaan, tapi tidak dibiarkan, diasah, didampingi Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Mari kita